يهم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرة من هذا. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, limpahan berkah dan maghfirah darinya, kita diberikan kesempatan kembali berkumpul bersama melalui media Zoom maupun Facebook dari Majelis Ta'lim Al-Mulk dalam rangka mengikuti kajian hukum privat pengajian Majelis Ta'lim Al-Mulk yang insyaallah sudah kita atur, kita susun sedemikian rupa sehingga kegiatan ini akan berlangsung secara terus-menerus di tahun 2022 ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah karena di kesempatan hari ini kita masih bisa Allah berikan kesempatan, walaupun jikalau 2 minggu yang lalu kita bertemunya secara offline, kali ini kita ketemu lagi secara online. Mungkin di minggu-minggu ke depan kita ketemu lagi secara offline. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semoga kelak di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kita mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dari syafaat dari Rasulullah, karena kita adalah orang-orang yang mau hadir, mau mendapatkan waktu untuk duduk bersama, hadir di majelis-majelis ilmu yang berisi mungkin ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini ataupun nanti di masa depan. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa di kajian kita sebelumnya kita sudah membahas apa itu nasab. Walaupun mungkin secara materi saat itu belumlah selesai. Namun di hari ini kita akan melanjutkan karena dia masih ada hubungannya antara nasab dengan tema kita di sore hari ini. Tema kita hari ini adalah penyusuan dan merawat anak. Nasab, keturunan. Berarti keturunan itu harus dirawat, harus disusui oleh seorang ibu dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya dan kepada seluruh pengikutnya pada saat itu. Nah, tema ini akan dilanjutkan kembali oleh Ustadz kita yang pada pertemuan sebelumnya sudah memberikan materi terkait dengan nasab. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Zulkifli Farojai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pada pertemuan di Bank Indonesia kita sempat menyampaikan bahwa tema ini belum selesai. Betul sekali, Bapak. Nasab ini belum selesai. Ternyata nasab ini berlanjut. Berlanjut, ya. Sudah punya keturunan, menyusui dan merawat. Dan bisa jadi kita bersaudara karena sesusu. Ya, Betul. itu kan. Makanya kita akan melanjutkan ya Ustaz. Siap. Seperti apa sih sampai di batasan nasab, Iya. berlanjut kepada penyusuan dan merawat. Siap. Nah, dan Allah sendiri dan Islam sendiri mengatur seperti apa sih seorang ibu dalam merawat dan menyusui anak yang dikandungnya selama 9 bulan ataupun yang kayak Ustadz bilang tadi, anak dari ibu yang sesusuan. Ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Siap. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Fadli yang saya hormati, teman-teman semuanya yang menyaksikan melalui platform Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pada hari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meninggikan derajat kita semuanya dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat kita nantinya insyaallah. Bapak Ibu sekalian, Pak Fadli, hari ini kita membahas tentang sesuatu yang sensitif, Ya. privacy sekali. Ya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan pengurus yang menyusun materi ini dengan sangat detail. Karena kalau tidak disusun sedemikian detail ini, kita tidak belajar dengan banyak. Termasuk saya juga harus membaca lebih banyak lagi tentang ar-radha'ah wa ri'ayatil aulad, tentang menyusui dan merawat anak-anak. Kedua, saya juga harus memohon maaf, nanti ada beberapa kata-kata sensitif yang tentunya tidak bisa dihindarkan, seperti kita mengucapkan tentang tempat susu atau payudara bagi seorang perempuan atau puting susu. Ini harus saya mohon maaf terlebih dahulu karena memang bukan untuk mengotori majelis kita, tapi memang harus didetilkan agar supaya masalah ini menjadi gamblang dan terang. Pak Fadli dan teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyusui ataupun air susu ini dan semua derivasi tentang kata-kata turunan tentang menyusu itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 10 kali di dalam 5 surah yang berbeda. Tandanya ini sangat penting. Ya, ada yang disebut dengan ar-radha'ah, ada yang disebut dengan al-fisal, ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mendapatkannya kita mendapatkannya di ayat yang ke-233. Ini menandakan bahwa menyusu itu sangat penting, ya, sangat diperhatikan oleh Islam. Dan bahkan saking pentingnya itu, sebagian kalangan mengatakan bahwa ini adalah mukjizat bagi seorang ibu. Ya. Air susu itu adalah mukjizat bagi seorang ibu. Karena apa? Ternyata secara alamiah bagi wanita-wanita yang hamil atau hendak menyusui itu ada yang namanya hormon prolaktin, Pak Fadli, dalam tubuh wanita itu yang sifatnya akan mendorong alveoli, yaitu banyaknya butiran-butiran yang seperti anggur di payudara wanita itu. Nanti dia mendorong, hormon ini akan mendorong alveoli itu untuk membuat, ya, menciptakan, ya, menghasilkan susu di payudara, begitu. Nah, jadi secara alamiah ini berarti sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu semakin taat, ya, semakin yakin dengan agama kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya itu menyinggung susu ini, menyinggung menyusui anak ini, dan detail sekali. Dan nanti akan kita dapatkan betapa pakar-pakar ilmuwan nanti menyesuaikan begitu dan betul tepat sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, itu penting sekali berarti. Kedua, saking pentingnya memang di negeri kita juga sampai ada peraturan pemerintahnya. Iya. Peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 33 tentang air susu ibu eksklusif. Yang selanjutnya nanti disebut dengan ASI, diberikan selama 6 bulan, ya. Kemudian tanpa diganti dan atau ditambahkan dengan minuman atau makanan yang lain. Ya, jadi penting sekali ternyata sampai ada peraturan pemerintahnya, luar biasa. Jadi seorang wanita harus bersyukur, ya, tidak perlu lagi mengoperasi dirinya atau menambah atribut lain di badannya kemudian untuk bisa menyusui anaknya, begitu. Jadi dia sudah secara alamiah ada di badan kita dan itu menjadi hal yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyusu ataupun air susu ini di dalam sejarah Islam, bahkan di zaman kenabian saat Rasulullah SAW lahir, tradisi Arab itu memang memberi susu, Pak Fadli, memberi susu kepada anak. Mereka itu tahu betul ada susu onta, ada susu kambing, tapi lebih memilih untuk memberikan susu anak itu kalau tidak oleh ibunya, oleh wanita lain. Artinya apa? Ada kesan sangat penting, sangat harus seorang ibu itu memberikan air susunya secara mandiri kepada anaknya, begitu. Jadi air susu harus sampai ke tubuh anak itu. Jadi jangan sampai kita ibu-ibu ini ada yang karena kosmetik, ya, karena alasan kosmetik, karena alasan nanti takut bentuk payudaranya berubah atau kecantikannya berkurang,
ya nantinya dia mengeringkan dengan pil-pil tertentu air susunya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ini pentingnya air susu seorang ibu. Dia bahkan disebut sebagai mukjizat ya, saking hadiah ini begitu sangat besar bagi seorang wanita. Yang kedua adalah berkaitan tentang air susu ini terhadap kadar laki-laki dan perempuan itu. Kalau kita mau melihat sebagaimana dikutip dari Human Research ya, Lactation Research, dia mengatakan bahwa bayi laki-laki itu 76 mililiter lebih banyak meminum air susu daripada anak perempuan. Lihat Pak Fadli, Quran itu mengatakan bagian laki-laki secara warisan itu ar-rijalu itu ya mendapatkan 2 banding 1 ya. Harta warisan bagi laki-laki itu adalah 2 banding 1. Jadi kalau ada kita pakai diagram pie-nya itu kita bagi setengah untuk 1 orang laki-laki, setengah yang berikutnya itu adalah untuk 2 orang perempuan. Jadi luar biasanya Al-Quran itu mengatur begitu. Nah ternyata Pak Fadli 1:2 ini atau 2:1 ini itu juga hadir langsung dan dilihatkan kebenaran kalam Allah itu pada air susu ibu. Jadi ibu-ibu yang sudah pernah mengalami anak laki-laki dan anak perempuan tentu akan mendapatkan perbedaan. Bagaimana menyusui anak laki-laki dengan menyusui anak perempuan. Betapa benar firman Allah Subhanahu wa taala bahwa bagian laki-laki itu memang 2. Bagian perempuan itu 1. Dan itu sudah dibuktikan semenjak seorang ibu menimang anaknya di pangkuannya untuk disusu. Luar biasanya Al-Quran. Saya sangat takjub dengan materi kita hari ini Bapak Fadli, dan ini saya berharap juga tersampaikan kepada jamaah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah keyakinan betapa agama kita ini benar-benar sempurna, benar-benar detil mengatur aturan-aturan ya, mengatur kehidupan kita di dunia ini. Nah, selanjutnya coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala 1 di antara 10 itu tentang bagaimana Al-Qur'an itu menyebutkan tentang susuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu menyusui ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ini panggilannya atau konteksnya Al-Quran memberikan kabar kepada kita semuanya bahwa ibu-ibu itu menyusui anaknya haulaini kamilain, kurang lebih di angka 2 tahun. Jadi agama kita itu sudah belum ada research, nanti ada researchnya kapan waktu ideal untuk menyusui anak, belum ada researchnya, tapi kita punya agama, Allah sudah memberikan kabar kurang lebih kita menyusui anak itu di angka 2 tahun. Ya. 2 tahun. Liman arada an yutimma radha'ah. Jadi siapa yang mau menyempurnakan susuannya, maka hendaklah dia mengambil waktu kurang lebih 2 tahun. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Anak itu ada kita berikan pakaian, kita berikan nafkah secara ma'ruf. Tidak dibebani, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang kecuali terhadap apa yang mampu dia pikul. Ya, la tudarra walidatun biwaladiha, tidak dibebani ya, jangan sampai ibu merasa terbebani ataupun mendapatkan kemudaratan karena anaknya, atau ayah wala mauludun biwaladi, atau ayah mendapatkan kesusahan karena anaknya. Artinya nanti akan ada keringanan. Boleh ternyata kita menyusui langsung oleh ibunya, atau nanti kita mengambil donor ASI atau bank ASI. Ini ada hukumnya nanti. Ya, ternyata apa? Karena di dalam Al-Quran juga la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun biwaladih wala mauludun lahu biwaladih. Jadi Pak Fadli, ini Al-Quran menjelaskan pada kita ibu menyusui anaknya 2 tahun ya. Kemudian dia tidak dibebani kecuali hal yang mungkin nantinya akan dia sanggupi. Nanti kita dapatkan kasus ibu-ibu yang mungkin tidak keluar asinya setelah melahirkan, atau nanti dia dibebani tersandung dengan terbentur dengan pekerjaannya karena padat. Atau kalau kita di kampung Pak Fadli, orang kadang itu tidak menyusui bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena hal-hal yang sepele. Pergi ke pasar. Dia titipkan anaknya ke tetangga, pergi ke pasar, anaknya menangis, tetangganya bingung, wah siapa yang mau susui? Nah ini, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Nah, apa itu radha'? Apa itu menyusui? Betul, perlu kita
perlu kita detilkan sehingga nanti dari definisi ini ada hukum yang keluar. Menyusui itu adalah proses di mana anak bayi menghisap puting susu ibunya dan air susu itu sampai di kerongkongannya dan perutnya. Itu menyusui di dalam Islam, ar-radha'ah. Jadi, apakah kalau disuntik itu menyusui? Kan ada mungkin dia tidak bisa lewat mulut, tapi lewat langsung disuntik ke lambungnya, atau lewat otaknya, lewat hidung. Ada yang kemudian disuntikan, apakah infus. Itu atau lewat infus? Apakah itu juga disebut dengan menyusui? Nah, itu yang penting karena nanti kalau misalnya kasus-kasus seperti ini dan bukan air susu ibunya, apakah nanti dia menjadi sepersusuan? Jadi menyusui itu adalah dia yang kemudian air susu itu diisap langsung oleh mulut bayi lewat puting susu ibunya, kemudian masuk melewati kerongkongan sampai di perutnya. Tapi ada yang bilang tidak mesti harus lewat puting susu ibu. Ya. Jadi ulama kita itu saya takjub Pak Fadli. Ulama kita dulu itu nggak ngerti suntik ya. Nggak ada suntik, tapi ngerti kalau harus lewat kerongkongan, ya nanti mungkin ada saja yang bisa langsung tidak perlu lewat kerongkongan, lewat perut langsung disuntik. Nah makanya ada pandangan semacam Imam Syafi'i, yang penting lewat perut, yang penting sampai di perut, maka itu sudah disebut susu. Nah orang-orang yang nantinya menganggap bahwa susu itu harus lewat puting, nanti akan berimplikasi pada hukum donor ASI. Yang langsung mengatakan sampai di perut, maka itu juga berimplikasi pada hukum donor ASI dan bank ASI. Begitu. Nah, karena apa? Tidak sembarangan Islam mengatakan bahwa kita bisa jadi saudara sepersusuan, karena Nabi disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad, dari suku kabilah Taif. Di Taif sana namanya Halimatus Sa'diyah. Ya, disusukan di sana. Nah, jadi Nabi punya saudara sepersusuan. Begitu. Nah, kenapa Nabi juga minta suwaka ke Taif? Karena merasa di sana ada paman-paman sepersusuan, ya, saudara-saudara sepersusuan. Begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya susu itu, ya. Dan itulah menyusui itu. Kemudian sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada air susu, makanan yang lebih baik bagi seorang bayi itu melainkan air susu ibunya. Tidak ada makanan, ya. Makanya saya sih merasa ada kesalahan teknis di pemahaman kita tentang air susu pertama yang keluar dari payudara ibu ketika lahir, ya, ketika anaknya lahir. Ada yang karena melihat dia agak bening-bening kuning, akhirnya dibuang. Ya. Padahal itu kalau dalam ilmu medisnya disebut dengan kolostrum. Kolostrum itu punya banyak sekali vitamin dan antibodi, ya, yang mencegah anak di masa-masa tertentu nanti terhindar dari alergi. Saya curiga orang yang sering kena flu, ya, sering bengek, ya, atau asma dan lain-lain, kita tentunya menganggap ini apa saja Pak Fadli, ya. Mungkin juga dia tidak dapat kolostrum itu. Bisa jadi faktornya dibanding dengan faktor-faktor lingkungan lainnya. Ya, saya juga kalau kena debu Pak Fadli bersin. Kalau sudah dalam jumlah yang banyak, ya. Tapi kalau yang biasa-biasa alhamdulillah tidak. Mungkin saja mudah-mudahan mama saya memberikan kolostrum yang cukup, ya. Saya berharap Pak Asrul juga dapat kolostrum yang baik. Karena memang secara medis dokter sendiri menganjurkan bahwa air susu pertama tuh memang harus diusahakan si bayinya harus minum. Ya. Tapi kadang orang tua kita di kampung-kampung itu, saya berharap jamaah kita ini tidak menganut paham itu, bahwa air susu yang kuning itu dibuang, karena dia penyakit katanya. Karena air susu itu banyak warnanya, bukan hanya kuning atau bukan hanya bening kental, tapi ternyata kuning, dan kuning itu dia hadir sepanjang 7 hari. Paling tidaknya ibu itu punya air susu itu kuning, begitu. Jadi jangan dibuang ya Bu, ya. Jangan sampai nanti anak kita alergi karena tidak dapat asupan kolostrum yang baik. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan para pakar untuk ibu-ibu yang menyusui anaknya Pak Fadli. Menurut pakar, ibu, ya alhamdulillah ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang bisa atau mampu menyusui anaknya dengan baik, itu dia terhindar dari kanker. Alhamdulillah. Jadi isapan anak itu, ya, membuat ibu ini tadi terhindar dari kanker. Jadi kalau dia gigit bagaimana Pak Fadli?
Kan kalau sudah menjelang 1 tahun, 2 2 tahun iya. itu kan wala la tudarra walidatum biwaladiha. Jadi ada masa di mana kita memberikan eksklusif selama 6 bulan. Tapi nanti ada masa di mana sudah bisa disandingkan dengan makanan Yang pendamping, lain, ya. Kalau dulu mama saya lebih cenderung pada pisang. Nah, ya. sekarang ibu-ibu modern ya sudah mulai pada sun. Ya, kita boleh sebut merek nggak ini? Nggak ada endorse-nya ini. Atau susu formula. Merek-merek tertentu ya. Merek-merek tertentu ya. Dan susu-susu pendamping itu. Nah, inilah tudarra walidatum biwaladiha. Jadi kurang terkena kanker, ya. Rahimnya juga melebar dan dapat kemudian kembali normal dengan cara menyusu. Jadi karena dia tadi ada janin di dalamnya, karena dia menyusui, itu secara otomatis menurut pakar dia akan kembali pada tempat semula. Bukan hanya rahimnya kembali, tapi terhindar dari kanker rahim. Kanker rahimnya hilang, mengurangi berat badan. Jadi ibu-ibu kalau karena memang asupan lemak ya, karbohidrat banyak dikonsumsi oleh ibu. Alasannya biasa perempuan itu bukan cuma saya yang makan, tapi bayi juga. Saya ada 2 orang yang makan. ini memang panggilan alamiah atau memang hobi makan ya. Jadi bisa jadi itu terjadi Pak Fadli, karena banyak asupan lemak dan karbohidrat pada saat dia hamil. Membuat tubuhnya besar. Nah, dengan cara menyusui, susu itu tadi mengandung lemak, vitamin dan kemudian protein, karbohidrat juga yang akhirnya dia mengambil dari tubuh ibunya melalui darah, dan itu kemudian mengurangi berat badan seorang ibu. Dan yang paling canggih untuk manfaat menyusu bagi seorang ibu ini, dan kita laki-laki harus tahu bahwa dia adalah alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi. Karena apa? Karena tadi hormon prolaktin itu bukan hanya untuk memproduksi susu, tapi dia juga nanti menekan indung telur yang ada di tubuh seorang wanita itu tadi, dan menekan ovulasi. Jadi kalau berhubungan suami istri di masa-masa dia menyusui, itu dia menjadi alat kontrasepsi alami. Jadi kalau mau menjaga jarak anak kita itu dalam Islam sudah diatur. Haulaini kamilain. 2 tahun itu menyusui berarti dia menjadi batas kita kemudian nanti akan hamil lagi. Ya kalau ada yang super subur, disentuh dikit hamil, mungkin dia harus memproduksi air susu lebih banyak. Lebih banyak. Jadi Pak Fadli, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan air susu dan bagaimana seorang bayi itu menyusui itu sangat penting untuk kita ketahui, sehingga nanti anak-anak kita, ibu-ibu juga merasa tidak terbebani dengan menyusui itu. Nah, untuk anak sendiri, sebelum nanti kita lihat keistimewaan bagaimana hadis mengatakan dan etika menyusui itu, untuk anak sendiri, pakar yang bernama James Anderson mengatakan bahwa IQ seorang bayi itu dia juga dipengaruhi karena asupan air susu. Jadi kalau kita punya anak bayi itu nanti bisa dilakukan riset mandiri gitu, yang susunya teratur sampai dengan benar begitu, dari eksklusifnya sampai dengan 2 tahunnya. Dengan anak kita yang tidak seperti itu penanganannya, atau tidak pernah menyentuh air susu ibu atau sama sekali. Karena memang ibunya merasa saya tidak suka menyusui karena takut sesuatu. Padahal yang mengakibatkan payudara itu berubah bentuknya bukan karena susu Pak Fadli, tapi karena hamil. Secara alamiah memang wanita kalau sudah hamil ya dia kayak kita punya kambing Bapak. Papa saya memelihara kambing. Cara untuk menentukan kambing itu ada lagi hamil atau tidak, lihat saja dari payudaranya itu, dari susu kambing itu. Kalau dia agak besar dan kemudian berat, berarti dia lagi hamil. Begitu. Jadi secara alamiah. Jadi ibu-ibu ya, saya berharap kita ini memikirkan jangka panjang untuk keturunan Islam. Jangan sampai lemah, jangan sampai gampang alergi, jangan sampai gampang terkena penyakit karena kita merasa tidak terlalu bertanggung jawab untuk menyusu. Karena tadi ayat Al-Quran itu meskipun dia berbentuk kabar kepada kita, ulama kemudian menganggap bahwa kabar itu bermaksud perintah wajib bagi seorang perempuan. Jadi salah satu kewajiban perempuan itu adalah menyusui anaknya. Itu. Nah, meskipun nantinya ulama-ulama lain mengatakan dia adalah sunnah, Ibnu Taimiyah kemudian menganggap bahwa menyusui anak itu adalah hukumnya wajib. Jadi ibu-ibu
menyusui anak hukumnya wajib. Bahkan di peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat di sana ada ibu-ibu, wanita-wanita yang mereka mencabik-cabik payudaranya. Jadi dia merusak sendiri tubuhnya. Karena apa? Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, Jibril kemudian mengatakan itu karena dia tidak atau enggan menyusui anaknya. Nah, ibu-ibu hati-hati ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Coba dengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seorang perempuan menyusui anaknya, Allah Subhanahu wa taala membalas setiap isapan susu itu ya, yang dihisap oleh anaknya dengan pahala seperti memerdekakan budak dari turunan Nabi Allah Ismail. Ya. Canggih Pak Fadli. Jadi wanita itu punya banyak kesempatan untuk berpahala atau beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui susu. Jadi dia mungkin tidak sholat pada hari itu karena nifas. Dia tidak sholat mungkin karena ada darah yang keluar, tapi dia bisa berpahala karena dia menyusui. Ya. Maka menyusui itu dengan baik hati ya, jangan dia mau susu lagi. Kalau bahasa kita tuh sedikit dia minta susu lagi. Galojo bahasa-bahasa itu jangan sampai keluar di mulut ibu-ibu kita yang muslim ya. Nah, mungkin yang tadi sampaikan mengenai sabda Rasulullah itu kan ada kelanjutannya ya Ustaz. Betul. Di situ disampaikan, dan manakala wanita itu selesai menyusui anaknya, malaikat pun meletakkan tangannya ke atas sisi wanita itu seraya berkata, mulailah hidup dari baru karena Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Dia diampuni dosanya. Ya kan? Luar biasa. Jadi tanggung jawab sebenarnya sebagai seorang ibu ketika setelah melahirkan dan menyusui sampai 2 tahun itu ternyata bisa menghapus dosa Ustaz. Dosanya. Melalui fadilah dia merawat anaknya dengan cara menyusui. Jadi ibu-ibu wanita itu dalam agama ini, dalam Islam ini menempati posisi yang istimewa. Ya. Dimuliakan Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala dari struktur tubuhnya, dari apa yang dikerjakannya, bahkan nanti ketika dia merawat anaknya dengan mencucikan bajunya, dengan suaminya dia mencucikan bajunya, itu semua pahala sebagaimana jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya seorang perempuan. Kita lanjutkan di bagian firman Allah haulaini kamilain. Kenapa harus 2 tahun? Ya. Ada juga yang disebutkan salasuna syahra, 30 bulan. Jadi 2 tahun. Ya. Jadi kenapa sampai begitu? Ternyata Pak Fadli, menurut penelitian selama bertahun-tahun ya, ketika bayi itu ada kurang lebih 150 orang bayi ya, anak itu tadi dikumpulkan dan diberikan ASI dan ditakar kira-kira sampai berapa waktu yang idealnya, ternyata didapatkan angka 2 tahun kurang sedikit atau pas. Gitu. Jadi kalau dia lebih ASI tadi itu nanti tidak akan menjadi asupan lagi ya. Gitu. Jadi ini yang kemudian harus dimengerti oleh ibu-ibu kita dan kita semua. Karena apa? Ini berhubungan dengan kebaikan anak kita, berkaitan juga dengan emosi seorang ibu, ya, berkaitan juga dengan pendampingan seorang ayah. Kenapa ibu itu malas menyusui anaknya? Ketika nanti puting ibunya itu digigit, ayahnya kemudian tidak memberikan semangat. Sampai biasa menangis itu istri kita ya. Kalau misalnya tutang, kalau bahasa kita tutang, apa tutang ya? Gusi ya. Gusinya udah mulai keras ya. Gusinya mulai keras, kemudian dia gigit itu puting sampai menangis. Nah, kita sebagai seorang laki-laki sebenarnya berkewajiban ya untuk kemudian memberikan dukungan pada istri kita. Nah, ini. Jadi waktunya adalah 2 tahun. Selanjutnya kita bicara tentang etika. Bagaimana Islam mengatur etika seorang ibu menyusui. Saya mohon izin ini. Saya pernah kalau di kampung itu ada ibu-ibu yang gampang sekali menyusui anaknya di halayak ramai. Jadi ada semacam kesan kalau kita sudah nikah, sudah melahirkan, sudah punya anak, tidak tabu lagi kemudian membuka payudara itu, mohon izin di hadapan halayak. Sampai-sampai saya punya pengalaman mengerikan, Fadli. Saya beranjak dari pelabuhan Padang Bay di Bali sampai ke Lembar di Lombok. Di kapal ferinya itu ibu-ibu membuka apa itu dan menyusui anaknya di halayak ramai. Saya sampai kemudian berpikir, apakah ini sudah dianggap
ya sudah biasa begitu, tidak tabu lagi gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh istri-istri kita. Saya tidak berharap ibu-ibu di sini, ibu-ibu kelas pengertian ya, sudah mengerti ilmu pengetahuan dan agama. Jadi tidak mungkin melakukan hal itu. Kenapa sampai agama kita menyuruh perempuan untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dadanya? Faedahnya ini, Masya Allah, agama kita itu. Karena itu bisa menjadi tempat persembunyian Anak. feeding beast ya, apa itu ya, place untuk kita punya anak ya. Breastfeeding ke bahasanya ya, breastfeeding place untuk anak kita, agar supaya dia nanti menyusui tanpa harus ibunya terlihat auratnya di hadapan halayak. Jadi hati-hati Bu, ini bukan masalah kebiasaan. Kadang kita itu sudah merasa biasa karena sudah ini juga sudah biasa gitu. Di kampung sambil nyari kutu misalnya ya, bersusun-susun satu di antara mereka udah ada yang menyusui anaknya. Itu kan menyiksa laki-laki lain dan kemudian menjadi aib bagi dirinya. Nah, kita laki-laki ini, suami-suami ini harus memperhatikan itu. Ya, kalau apalagi dia melahirkan dan di halayak ramai kemudian anaknya sudah berteriak, kadang kita ke mall, ke pusat perbelanjaan, anak kita menangis dan kemudian tidak ada itu place ruang untuk menyusui, maka laki-laki harus lebih sigap untuk kemudian menutup aurat dari istrinya. Oke, itu aurat, tidak boleh dilihat. Tidak ada alasan anak saya mau menyusui. Ya, cari tempat yang aman, kemudian ditutup. Makanya jilbabnya, ya, pakaian wanita itu dijulurkan, jalabibihin itu dijulurkan ya sampai di dadanya. Yang pertama. Kedua, dalam agama kita ternyata ada sebuah hadis dalam kitab Wasail dikatakan bahwa menyusui itu hendaklah menggunakan kedua belah payudara. Memang dalam penelitian yang terakhir saya kemudian baca tidak ada kaitannya antara air dan makanan. Tapi kaitannya adalah lama, kalau dia sudah menghisap pertama itu, hisapan pertama itu yang kental adalah makanannya, yang kedua adalah darah. Yang sudah mulai encer itu adalah airnya. Tapi agama kita kemudian menginginkan dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita itu ibu-ibu kita itu menyusui anaknya di kedua belah payudaranya, karena satunya akan berfungsi untuk makanannya dan satunya adalah konsumsi yang lainnya. Jadi juga keseimbangan sebenarnya untuk seorang ibu. Sakit ternyata Bapak, istri saya mengatakan ya alhamdulillah kita yang menikah ini mengerti. Kalau dia sudah sangat tampungannya sudah sangat berat, itu akan sakit. Kita bilang manganta di sini, orang Ambon bilang dia manganta. Ini yang kedua. Yang ketiga, datangkanlah seluruh keikhlasan. Datangkanlah seluruh emosi dan energi baik. Bila perlu sambil menyusui itu doakan anak yang baik-baik. Jangan dihardik ya. Apalagi kalau dia sudah bergigit itu, saya sangat memaklumi sekali kalau istri tiba-tiba kaget dan kemudian dia apa istilahnya refleks untuk mengucapkan sesuatu yang tidak tepat begitu. Jadi harus menghadirkan, kalau mulai angkat anak untuk menyusui, hadirkan keikhlasan yang banyak. Bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan ya melalui lisannya dari janji Allah Subhanahu Wa Taala tentunya itu akan menghapus dosa, akan kemudian meninggikan derajatnya, ya, akan kemudian sama seperti memerdekakan budak pahalanya. Itu dihadirkan agar ketika menimangnya, memasukin dia kemudian menghisap air susu ibu itu, tidak kemudian muncul kata-kata yang tidak pantas. Ini etika dalam agama kita tentang ASI atau tentang menyusui. Selanjutnya, la tudhara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Tidak boleh seorang anak atau seorang ibu tersiksa karena anaknya, dan tidak boleh juga seorang ayah tersiksa karena anaknya. Apa maksudnya ini? Ini bisa kita lanjutkan pada masalah hukum fikih donor ASI atau bank ASI. Kita ini mungkin di Maluku masih tidak terlalu familiar tentang bank ASI. Tapi di kota-kota besar itu sudah mulai banyak itu tentang bank ASI. Jadi orang mengumpulkan, ada satu institusi mengumpulkan ASI-ASI, nanti dilabeli, kemudian nanti bisa menjadi diperjualbelikan. Jadi ASI ini diperjualbelikan halal. Jadi semenjak Nabi lahir, ini sudah menjadi transaksi ASI itu. Jadi halal. Beda dengan sperma. Sperma haram, Pak Fadli. Laki-laki punya sperma, jadi laki-laki tidak ada yang bisa dijual. Laki-laki punya itu tidak ada yang bisa dijual. Jadi kalau perempuan punya air susunya bisa dijual.
bisa dijual dan halal. Halal. Ya. Ya, jadi kalau donor ASI bagaimana sih? Nah, ulama termasuk Imam Syafi'i, termasuk Yusuf al-Qardawi, ya. Yusuf al-Qardawi membolehkan donor ASI. Donor ASI. Pertama, karena memang kalau ibu kita ini dia memang kadang susah Pak Fadli. Susah kadang pertama kali lahir itu anak payudaranya tidak memproduksi ASI. Iya. Akhirnya dia harus membutuhkan ASI yang bantuan lain, donor ASI. Tidak, agama kita dalam sejarahnya tidak memiliki tidak memilih susu lain selain ASI. ASI. Gitu. Kendati harus ada donornya, itu maksudnya pentingnya ASI ini. Iya. Sampai-sampai kenapa sampai ada hukum donor ASI? Karena tidak menjadikan susu-susu lain itu dengan semua merek-mereknya itu yang tidak akan pernah sama kualitasnya itu dengan ASI itu untuk dikonsumsi oleh anak kita. Jadi orang jahiliyahnya orang dulu Pak Fadli, Iya. sebodoh-bodohnya maksud kita, mereka itu sudah paham betul bahwa gengsi dong Iya. memberikan anak manusia dengan Susu onta. Susu onta. Iya. Padahal susu onta Mahal dan Iya, bergizi. Bergizi. Dengan susu kambing, apalagi dengan susu sapi. Ini bukan di negeri dongeng kayak Roma yang Iya. anaknya hidup karena susu serigala. Tidak kayak gitu. Tapi pada kenyataannya Ustadz, Mm. bahwa inilah yang terjadi pada saat ini, kan, Mm-mm. bahwa orang wanita sekarang lebih gengsi mungkin, atau keluarga sekarang lebih gengsi minta orang menyusui anaknya daripada dia harus beli susu sapi. Lebih baik kita beli susu sapi dibandingkan kita kasih susu anak. dia. Nah, ini yang harus kita bagaimana, frame, Ustadz? ini yang Ya. harus kita harus alihkan Rubah begitu. sekarang, Harus ya. lihat bahwa kalau zaman dulu orang lebih memilih susu ibu, ya, Ya. susu ibu dibandingkan susu Sapi, hewan, ya. berarti ini ada faedah yang sangat besar. Itu yang bahwa sejahil-jahilnya orang itu, ya. Mungkin peradabannya tidak sama kayak kita. Iya. Dan penelitian bukan seperti hari ini, tapi mereka lebih memilih itu, begitu. Berarti ini penting. Sehingga kemudian ada masalah donor ASI. Donor ASI. Boleh ternyata donor ASI itu. Dan menurut Imam Syafi'i, kita dikatakan saudara sepersusuan itu bukan ketika harus langsung disusui langsung jadi saudara sepersusuan, ternyata tidak. Itu tadi kenapa harus kita rinci detil-detil Aturannya, definisi tadi itu. Karena apa? Kalau dia hanya sekali belum sampai 5 isapan secara terpisah, maka dia belum dikatakan saudara sepersusuan. Bagaimana 5 isapan secara terpisah itu Pak Fadli? Saat orang bayi, menurut penelitiannya itu membutuhkan kurang lebih 1 sendok makan di usia-usia hari pertamanya itu. Jadi 1 sendok makan setiap kali isapan dia butuhkan ASI itu. Repetisinya selama 3 jam. Maksudnya 5 kali isapan itu berarti setiap kali dia ditimbang untuk disusui sampai dia kenyang, itu 1 kali isapan. Bagaimana nanti kalau dia tarik napas dulu? Dia tarik napas belum kenyang maksudnya. Dia tarik napas kemudian dia menyusu lagi, itu dianggap 1 kali isapan. Berarti sudah 2 kali. 1 kali. Misalnya dia tadi menimang nih, dia terputus karena apa? Karena dia menarik nafas atau itu masih tetap dihitung 1 kali isapan. 1 isapan itu berarti apa? 1 kali kenyang. 1 kali kenyang. Jadi entah dia 1 kali kenyang itu terus menerus dengan ibu itu atau nanti dengan ada random dengan ibu lain. Misalnya dia dari sini 1 kali isapan, nanti di ibu ini 1 isapan, nanti balik lagi ke ini berarti dia sudah 2 isapan. Begitu. Nah, yang ibu sana tadi itu belum menjadi saudara sepersusuannya dalam mazhab Syafi'i. Saya kemudian mendetil-detilkan pandangan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu dalam mazhabnya selalu mengambil bagian-bagian yang penuh kehati-hatian. Tapi di bagian ini beliau terkesan tidak berhati-hati atau menghilangkan kesan itu pada pandangannya. Kalau di wudu Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Kita bersentuhan kulit aja batal. Kan repot itu Pak Fadli. Karena apa? Beliau hati-hati. Nah, kalau ini kenapa harus ada 5 susuan? Memang hadis dari Aisyah mengatakan seperti itu, 5 kali hamsatu radha'at. Ada 1 ayat yang turun kemudian dihapus. Ayat yang dihapus itu adalah 10 kali isapan, tapi kemudian tetap menjadi 5 kali isapan. Ini menjadi dalil Imam Syafi'i. Jadi 5 kali isapan yang terpisah. Kalau ada selingannya berarti belum dikatakan 5 kali isapan sampai dia kenyang. Jadi kalau sudah kenyang,
3 jam berikutnya dia susui lagi, berarti sudah 2 isapan. 3 jam berikutnya dia susui lagi, berarti dan saudaranya menjadi saudara sesusuan, ibunya menjadi ibu sesusuan. Gitu. Jadi ini yang harus kita ketahui, pahami bahwa saking pentingnya ASI itu sampai agama kita memberikan hukum donor ASI. Sampai Imam Syafi'i itu yang kesan hati-hati dalam madhabnya masih kemudian menganggap bahwa itu harus sampai di angka 5 kali isapan baru dia menjadi saudara sepersusuan. Nah, tapi kemudian memang ibu-ibu kita ini kan membutuhkan itu karena banyak faktor. Ya. Ada yang karena terdesak pekerjaan. Kalau bangkir ya, luar biasa pekerjaannya Pak Fadli ya. Iya. Dari pagi sampai pagi lagi, ada nggak? Enggak ya, nah, kemungkinan tidak punya waktu luang. Ya. Nah, itu kemudian la tudarra walidatun biwaladiha. Jangan sampai anak ini menjadi asbab kesusahan ya bagi seorang ibu. Atau mungkin juga karena kesehatan. Ternyata ibunya berpenyakit dan kemudian tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif atau secara mandiri, maka dia bisa menggunakan donor ASI itu. Ya. Nah, ini Pak Fadli. Nah, yang lanjutannya, Bank ASI bagaimana? Bank ASI pun juga akhirnya menjadi sama, begitu hukumnya. Dibolehkan dengan ketetapan-ketetapan tertentu. Bahkan Fatwa MUI di tahun 2010, Pak Fadli, musyawarah yang ke-8-nya juga sudah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan donor Bank ASI ini, karena di Jakarta udah ada. Kayak kita pesan Grab makanan itu ya, makanan, dan kemudian nanti diantarkan melalui pendingin dan bisa disusukan. Jadi dengan syarat-syarat yang ketat. Ada yang kemudian dilakukan dengan musyawarah terlebih dulu. Jadi ayah dan ibu harus bermusyawarah. Ya, jadi nanti yang kita mau butuh Bank ASI, ya kemudian dicatat siapa yang kasih ASI itu. Ya, ada riwayatnya, oh ASI ini dari si ini. Ya. Kemudian ibunya juga yang memberi ASI itu kita harus tahu tidak makan makanan yang diharamkan oleh agama kita. Jangan sampai dia tidak terkendali, Pak Fadli. Ya. Kemudian juga Bank ASI ini juga di dalam fatwa MUI itu harus sesuai dengan syariah Islam. Syariah Islam. Jadi boleh Pak Fadli ternyata kita mengembangkan ternyata Bank ASI. Dan boleh seorang wanita karena keistimewaan ASI itu menggunakannya untuk anaknya dan lebih memilihnya dibandingkan susu-susu yang kemudian tidak jauh lebih mendatangkan manfaat daripada ASI itu. Itu Pak Fadli saya rasa untuk di sesi pertama kita tentang Bank ASI dan lanjutannya menyusui. Nah, sekarang menjadi pertanyaan nih Ustaz terkait Bank ASI. Tadi Ustaz kan sudah bilang sebenarnya bahwa ada ketentuan yang sudah disepakati, bahkan MUI pun sudah menyepakati hal itu. Sekarang nih Ustaz, kita butuh Bank ASI. Misalnya kita punya anak, pingin menyusui, istri kita tidak bisa menyusui karena beberapa alasan. Ketika dia datang ke Bank ASI meminta untuk membeli atau membelilah istilahnya, apakah memang dia juga harus menanyakan bahwa ASI ini asalnya dari siapa? Tadi kan Ustaz sudah jelaskan. Nah, misalnya ternyata ASI ini asalnya bukan dari orang yang segolongan. Namun secara kadar makanannya yang kayak Ustaz bilang tadi, memang orang itu tidak makan yang haram. Tidak mengkonsumsi hal-hal yang contohnya merokok lah, atau segala macam, alkohol dan segala macam. Kita kan datang nih ke Bank ASI, kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba dikasih. Setelah dikasih, ternyata seperti hal itu yang terjadi. Memang orang yang memberikan itu ternyata tidak segolongan dengan kita. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Siap. Jadi ternyata ini tidak sepele Pak Fadli. Nah, makanya. Tidak sepele ternyata untuk mendirikan Bank ASI itu. Apalagi donor ASI itu menurut ikatan ibu-ibu menyusui ini ada ternyata ikatannya. Saya membaca ini sampai geleng-geleng kepala karena butuh riset juga untuk materi ini. Ternyata untuk mendonorkan ASI itu ada syarat-syaratnya yang kemudian diatur. Pertama, orang yang membutuhkan donor ini nanti akan di interview oleh Bank ASI atau orang yang menyediakan jasa itu. Kenapa harus ambil donor ASI? Jadi kalau alasannya masuk akal, yang bisa diterima, nah mereka kemudian bisa meng-approve bolehlah ambil donor di sini. Donor kemudian
dalam keadaan sehat. Pendonornya itu juga ada ikatan ketentuan dia harus sehat, ya, tidak ada penyakit. Juga tidak memakan makanan yang haram. Jadi si pendonor ini, si bank ASI-nya, si pengelola bank ASI itu Harus memastikan. paham. Ya. Jangan kemudian dia sepelekan begitu. Ah, ini ibu ini kayaknya, karena ini ada transaksi Pak Fadli, bukan sekedar charity atau sukarela begitu. Ya. Ibu-ibu itu dia bank ASI itu juga memberikan fee bagi keberadaan ASI itu. Terus yang terakhir mencatat alamat. Oh. Si yang membeli dan yang menerima tercatat. Jadi tidak sepele ternyata. Saya membayang-bayangkan ternyata data di masa-masa depan itu penting sekali. Sampai di ASI pun kita harus punya data. Ya. Jadi jangan sampai kalau sudah kali 5 susuan, ya, kemudian dia dengan orang yang sama, maka ternyata dia sudah jadi saudara sesusu. Karena tadi ada pandangan bukan harus lewat puting saja. Ya. Bisa tapi melalui suntik juga, atau yang penting sampai di perut dan menjadi daging dan tulangnya itu sudah dianggap sesuatu. Bahkan kan kadang-kadang kalau untuk ibu-ibu yang bekerja karena 3 bulan sudah harus masuk kerja, ASI eksklusifnya sudah berhenti. Akhirnya kan kadang-kadang ke kantor kayak Ustadz bilang tadi, tiba-tiba merasa nyeri, mengantak, cari tempat diperas, pulang baru diminumkan ke anaknya. Betul. Ya, berarti itu sama dengan tetap menyusui. Itu sama dengan dia tetap menyusui dan anaknya. bukan golongan pendonor. Tapi ada juga ibu-ibu itu yang punya produksi ASI banyak sekali. Ya. Mungkin karena dia makan kecamba atau kacang-kacangan atau kalau istri saya itu makannya matel merayap, ya. Di sini orang matel. Ibu-ibu yang tidak tahu matel merayap ke pasar. Saya pernah beli, Pak Fadli, cerita lucunya, pergi beli matel merayap, yang datang ke rumah bukan matel tapi daun melinjo. Saking disuruh beli matel merayap itu. Jadi ini Pak Fadli, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi juga pemerintah harusnya nanti, ya, atau siapapun yang ingin mendatangkan atau membuat semacam bank ASI di Maluku nantinya juga harus dipastikan, kita bisa memastikan sterilnya, haramnya, kerapian datanya, halal haramnya segala macam harus itu juga harus diperhatikan. Nah, ini bagian pertama pembahasannya, baru di menyusui, belum merawat ini, Pak. Tapi di bagian ini sudah ada pertanyaan lagi, Ustaz. Oh, begitu. Afwan, Ustaz, mohon izin. Siap. Ternyata ingin menyampaikan pertanyaan tapi agak tabu. Oh gitu. Saya juga dari tadi tabu tuh. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz jika suami secara tidak sengaja meminum air ASI istrinya? Yang mungkin disebabkan karena hal berkaitan dengan hubungan suami istri, seksualitas. Nah, apakah hukumnya haram? Dan bahkan ada istilah yang lazim jadi lelucon bahwa si bapak sudah jadi saudara sesusuan dengan anaknya. Nah, mohon pencerahan tentang hal ini, Ustadz, karena ini juga mungkin bisa menjadi ilmu buat teman-teman atau adik-adik kita yang baru menikah. Mungkin karena gejolak. Baru 3 bulan dibilang eksklusifnya selesai, dia tidak sadar bahwa sebenarnya masih harus 2 tahun. Ternyata hukum fikih itu harus memang dipertanyakan, dan kita harus lega untuk menjawabnya dan mendengarkan istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tabu, tapi ini benar-benar ilmu pengetahuan. Memang ulama-ulama Syiah, kalangan-kalangan Syiah kemudian mengatakannya sebagai sudah saudara, itu sudah sesusuan, tapi tidak muktabar. Pandangan ini tidak muktabar. Kenapa tidak muktabar, tidak dianggap? Karena kenapa bayi itu bisa jadi saudara sepersusuan atau jadi ibunya juga, ya, ibu yang dia susui, saudara perempuannya menjadi saudarinya juga, om-omnya menjadi om-omnya dia juga, tantenya menjadi bibi-bibinya dia juga, begitu. Dan haram untuk menikah, ya, sebagaimana diharamkan kepada nasab, ya, sesama nasab, ya, secara darah. Karena tadi itu dagingnya, tulangnya dari air susu itu bisa terbentuk, gitu. Jadi bayi membutuhkan air susu itu dan kemudian dia menjadi tulang belulang ataupun penguat tulang dan dagingnya. Sedangkan si laki-laki, suaminya, ketika terhisap air susu itu oleh dirinya, karena istrinya masih
kan nifas itu 40 hari Pak Fadli. Ya. Mau tidak mau seorang suami bertahan harus sampai di angka 40 hari. Ya. Tapi mungkin setelah 40 hari itu dia kemudian melakukan hubungan dengan istrinya, ya. terhisap air susu itu, dan hisapan air susu itu sudah tidak lagi menjadi daging dan tulang. Jadi kayak air biasa hukumnya. Ya. Sudah air biasa Pak Fadli. Jadi tidak menjadikan istrinya ini saudaranya atau ibunya. Tidak seperti itu. Jadi boleh ya, boleh suami menghisap menelannya ataupun apa istilahnya terhisap oleh suaminya, ya. Dan itu tidak menjadikan dia mahramnya. Karena kita sudah begini apa kita cerai sudah ini bagaimana? Kan bingung. Kasihan Bapak. Padahal panainya mahal Pak. Itu pun sudah bergejolak keluarganya karena tidak disetujui oleh salah satu pihak. Ya. Jadi, apalagi kalau untuk mencapai pernikahannya itu perlu lewat tembok yang cukup banyak. Baru tiba-tiba hanya karena kita saudara. Kita sudah jadi saudara sekarang. Hilang semuanya. Hilang status karena itu tadi ya, air susunya. Nah, jadi ya, ibu yang bertanya ya, ini siapa ini yang bertanya, Masya Allah ya. Luar biasa ibu ini. Jadi tidak menjadikan saudara, ya. Tidak menjadikan saudara apalagi ibu ya. Muktabarnya adalah pandangan yang muktabarnya adalah dia tidak lagi menjadi daging dan tulang oleh laki-laki, tapi itu sudah dihitung sebagai air biasa. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah SAW dan dalam Al-Qur'an itu mengatakannya yurdi'na, atau di dalam hadisnya itu la tuharrimul musaha wal musahatan, tidak diharamkan hanya satu tetes, dua hisapan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Pak Fadli, musaha itu harus lewat puting. Kalau syariba itu tidak lewat puting. Jadi kalau bahasa Nabi musaha itu, makanya kenapa donor ASI, Bang ASI itu kemudian ulama kayak Yusuf Al-Qardawi atau bahkan Imam Syafi'i dan Al-Mughni, Ibnu Qudamah, atau pandangan dari Ibnu Hazm di kitab Al-Muhalla, itu semuanya kemudian mengatakan boleh itu Pak Fadli, dianggap boleh itu Pak Fadli. Jadi ya alhamdulillah. Saya berharap sih ini menjadi keringanan untuk kita semua. Mungkin ya itu dibilang tadi Ustadz, bahwa saking pentingnya air susu, makanya para ulama sendiri tidak bisa mengatakan bahwa haram hukumnya menyusui dari wanita lain. Dan kita sebagai suami tidak berhak bilang saya boleh kasih anak susu di orang lain. Betul. Ya, kalau memang pada saat itu anak kita butuh air susu sebenarnya. Kan kadang-kadang ini yang terjadi. Makanya tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita mau menyerahkan anak kita untuk disusukan orang lain, berarti harus ada musyawarah. Antara suami laki dan istrinya. Karena gini, ini juga masalah batin ya Ustadz. Apakah tidak ada kecemburuan dari seorang ibu ketika melihat anaknya itu disusui orang lain? Ya kan? Kadang-kadang kan ada timbul rasa beta sing bisa susu beta po anak, tapi beta po anak bisa menyusui. Makanya mungkin itu yang sampai akhirnya agama menyatakan bahwa ketika dia sudah disusukan oleh wanita lain, berarti itu adalah saudara sepersusuan. Memang Fadli secara emosional akan terbangun. Ya. Kenapa sampai dikatakan Al-Quran di dalam penafsiran itu ummahat dan akhawat? Itu karena apa? Ketika sudah disusu, ada jalinan emosi, psikologi antara dia dan bayi. Sehingga kenapa menjadi saudara sepersusuan atau ibu sepersusuan? Karena apa? Sudah jalinan kasih sayang itu lekat sekali. Nah, ibu-ibu yang tidak bisa atau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kurang mungkin produksinya atau ada penyakitnya, ya harus menerima itu dengan lapang dada. Ya, harus kemudian membesarkan hatinya. Kita punya anak ini untuk kebaikan masa depannya. Jangan sampai dia IQ-nya kurang, bahkan dikatakan 5 digit lebih hebat dibandingkan anak yang tidak disusukan dengan air susu ibu. Makanya sekarang kan ada istilah Ustadz. Kalau kita yang dulu disusui oleh orang tua, mungkin IQ-nya masih IQ ASI. Anak yang sekarang kan dibilang IQ ASI. Bukan, susu sapi. Karena disusukan. Karena ya mungkin ya itu tadi orang tua lebih suka
Lebih, Anak ya. dengan DOT minum susu, biar tengah malam bangun bikin 6 takaran, yang penting minum susu, ya kan? Dibandingkan dengan ya, dadanya atau ya. dengan langsung. Padahal sebenarnya kalau itu kan hanya 2 tahun padahal ya, Iya. tidak lama. Nanti setelah itu kan sudah boleh dibantu dengan yang lainnya setelah. Dan menyapi itu bukan berarti kita harus meninggalkan susu sama sekali. Iya. Kan 6 bulan kita sudah bisa Makan pakai makanan dan pendamping segala, ya. dengan ASI tambahan, dan secara otomatis dia akan berkurang kebutuhan ya. ASI-nya ya. Berkurang. Nah, di masa-masa ini tentu ada ujian-ujian berat saya rasa yang Ya. kita sudah menikah dan punya istri dan melahirkan, pernah merasakan ujian anak menyusui itu ya di masa-masa ini. Kalau masa-masa awal kelahiran bayi 1 sampai 1 pekan itu kan masalahnya atau bahkan sampai 1 bulan 2 bulan masalahnya di tidur malam. Itu ujiannya. Kita Ya. memberikan ASI itu ujiannya di situ. Tapi kalau sudah ke depan gigitannya itu yang sangat membuat ibu tidak betah. Tidak merasa nyaman. Ya, tidak Ya. nyaman. Itu Nah, Pak Fadli. sekarang Ustadz terkait dengan setelah menyusui berarti kita merawat Anak. Nah, ada beberapa hal dalam keutamaan menyusui yang mungkin Ustadz sudah sampaikan bahwa salah satunya menyusui mendapat pahala dalam setiap tetes air susu yang kita berikan kepada anak kita. Terus ada mungkin dijauhkan dari siksa api neraka yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang saya baca, ternyata dengan menyusui itu sudah sebenarnya kita membentuk karakter dan watak dari anak kita. Siap. Mungkin warisan kebaikan untuk anak. Kalau kita seorang ibu yang memang kayak tadi Ustadz bilang, pada saat menyusui digigit, mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Berarti kita bukan sebaliknya. Anak kurang ajar, Mbak. Gitu kan? Jadinya artinya benar-benar kurang ajar. Ketika anaknya kurang ajar, berarti watak itu sudah kita bentuk pada saat menyusui. Makanya mungkin ada perkataan bahwa memilih seorang istri ibarat kita memilih sekolah untuk calon anak kita. Siap, betul. Terus ada juga yang disampaikan bahwa ternyata menyusui itu memberi watak yang baik untuk anak. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib malah berkata sebagaimana untuk menikah engkau berusaha memilih wanita-wanita yang baik, maka untuk menyusui anakmu pun engkau harus menemukan wanita-wanita yang baik, karena air susu dapat merubah watak. Nah, terkait dengan watak dan merawat anak, ternyata air susu ini punya pengaruh ya Ustaz. Punya pengaruh yang cukup besar. Nah, bagaimana Islam sendiri melihat ini? Yang saya ingat perkataan salah satu Ustaz bahwa Islam adalah agama yang tidak ada satupun hal yang dia tidak atur, dan semua itu saling berkaitan. Nah, Ustadz menjelaskan 2 tahun menyusui untuk seorang ibu adalah hal yang baik. Ternyata adalah untuk membentuk karakter dari sang anak itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebagai seorang ibu yang baik dalam Islam itu dalam merawat anaknya, selain menyusui, hal-hal apa saja yang mungkin? Siap. Ya, karena itu yang tadi kita ingat dengan kata-kata bahwa seorang ibu adalah calon sekolah untuk anak-anak kita nanti. Bagaimana Ustaz? Jadi memang pembahasan ar-radha'ah wa ri'ayah ini dia satu paket yang utuh begitu Pak Fadli. Pandangan ada bahasa hikmah yang harus kita dengarkan bahwa mendidik atau merawat anak itu 20 tahun sebelum kelahirannya. Ya. 20 tahun sebelum kelahirannya itu maksudnya apa? Kita sudah memaintain diri kita dengan baik, mencari perempuan yang baik, karena al-irgu dasas, karena genetik itu secara alamiah turun temurun. Ya, secara alamiah dia turun temurun. Maka merawat anak itu, memberikan susu ya, ataupun nantinya kita memilih pasangan, itu sudah bagian daripada mekanisme sistem ya yang dibangun oleh agama kita ini untuk mendatangkan anak-anak yang baik ya, keturunan-turunan dan generasi-generasi yang dapat memikul agama ini dengan baik gitu. Maka ini poin pertamanya Pak Fadli, menyusu, merawat, memilih itu adalah poin pertama dari seorang yang ingin membangun rumah tangga yang Islam. Ternyata merawat itu bukan sekedar menyusui ya. Merawat itu juga kita sebagai seorang ayah harus memberi nafkah. Bahkan kalau dia menceraikan istrinya dia sedang menyusui, maka dia harus memberi upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Dalam surat At-Talaq disebutkan, kita harus kasih upah.
Jadi bukan hanya sekedar makannya, tapi upah dia menyusui anaknya. Gitu harus dibayarkan oleh seorang laki-laki. Memberi nafkah juga yang layak itu Pak Fadli, berarti anak tadi dan ibunya dan keluarga kita itu harus mendapatkan asupan gizi yang baik. Yang halalan thayyibah. Kalau dalam Al-Qur'an la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian hanya karena takut dia kelaparan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki padanya dan kalian. Jadi anak kita semenjak di perut, kita juga semenjak di perut, itu Allah suka kasih rizki. Bahkan ketika ibu menyusui anaknya dan kemudian memproduksi air susu itu melalui tadi alveolinya di payudara itu sudah Allah Subhanahu wa taala takar rizkinya. Maka jangan takut. Maka bagi seorang laki-laki, dia tidak boleh mencederai anaknya dan istrinya karena takut kelaparan. Gitu. Dia harus lebih berusaha untuk kemudian mendatangkan rezeki yang halal. Ini kemudian tentang merawat. Merawat itu juga ternyata bukan hanya sekedar menyusui, memberi nafkah, tapi dia juga adalah memberi pendidikan. Seorang laki-laki, bahkan ibu dalam timangan tadi anaknya sudah dididik, bahkan didoakan, bahkan sudah dibacakan Quran. Sambil menyusui mungkin dia murojaah, ya jangan Al-Baqarah lah, panjangan. Qul huwallahu ahad, sambil meruqyah anaknya, Qul huwallahu ahad dan lain-lain ya. Tapi sekarang kebalikan Ustaz. Yang dihafal layangan putus. Atau bahkan lagu TikTok. Sambil menyusui dia TikTok. Na'udzubillah. Ya, itu yang terjadi. Ya, saya berharap ibu-ibu yang dengar ini ya, ibu-ibu jamaah Al-Mulk itu tidak kayak gitu. Ya. Menyusui dia Quran atau dia membacakan sirah pada anaknya. Sambil menyusui. Seorang ayah memberi pendidikan dengan contoh ya, dengan mendoakan anaknya. Kalau kita punya tradisi orang tua-tua yang saya rasa perlu kita lestarikan itu setelah pulang Jumat, kita tiup kepala anak kita, diruqyah, dibacakan ayat-ayat Quran, itu setelah pulang Jumat. Kalau orang tua itu dengan ornamen, songkok kita dilepas, di apa ini istilahnya diusap-usapkan. Memang tidak ada dalilnya, tidak ada. Tapi bahasan ini bukan menghusapnya, ayat Quran yang kita bacakan itu, ayat Quran yang kita itu baik. Pendidikan untuk anak kita, memberikan dia asupan, memberikan dia contoh, memberikan dia teladan. Pendidikan yang pertama harus kita kasih itu adalah tauhid, yang berikutnya adalah adab. Baru selanjutnya adalah Quran, menyusul yang lain-lain. Begitu. Jadi ini yang penting. Terakhir, memberi keterampilan. Itu namanya merawat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alimu auladakum as-sibaha warrimayah warrukubi. Ajarkan anak kalian berenang, memanah dan menunggang kuda. Ulama yang kemudian lebih fleksibel bilang memanah, menunggang kuda dan berenang itu berarti dia menguasai alat transportasi dan alat persenjataan. Jadi bukan hanya sekedar memanah dan ini, berarti keterampilan itu Pak Fadli. Anak kita mungkin di zaman-zaman saat ini perlu keterampilan yang kemudian bisa dia survive. Mungkin keterampilan bahasa, keterampilan teknologi, keterampilan seni. Asal jaga pada TikTok saja. Sekarang soalnya keterampilan yang paling gampang sekarang tuh TikTok Ustaz. Penting tampangnya bagus, lenggak-lenggok, haram. Laku. Mau modelnya, mau mukanya tuh gimana, yang penting bisa viral. TikTok gitu loh. Itu keterampilan yang paling gampang dan ternyata bisa menghasilkan. Nah, ini tentu harus kita pilih-pilih ya. Yang terampilan kita yang untuk anak-anak muslimah ya, muslim. Saya sangat miris sekali yang melihat ya muslimah berjilbab ya, cantik-cantik ya, sayang sekali kemudian dia menggunakan bakat yang dia punya. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk sesuatu yang tidak pantas begitu. Nah, itu tentang merawat. Dan kekhususan terakhir Pak Fadli untuk anak perempuan. Kita yang punya anak perempuan, dikasih anugerah anak perempuan, Rasulullah SAW bersabda, ya ketika Aisyah didatangi seorang perempuan dan membawa anaknya 3 orang dan memberikan kurma, Aisyah memberikan kurma pada seorang ibu itu dengan anak perempuan tadi. Ibunya tidak memakannya tapi kemudian memberikan langsung kepada kedua orang anaknya, dan berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin karena miskinnya wanita tadi itu, ketidakadaan makanan, maka Rasulullah SAW
bersabda, mani betulia, siapa-siapa saja yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minal banat, dari anak-anak perempuan, bisyai'in, terhadap sesuatu, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik terhadap anak perempuan itu, kunna lahu sitran minan nar, merawat anak perempuan itu menjadi bagian baginya untuk jauh daripada api neraka. Ini khusus anak perempuan. Mohon maaf. Ya, jadi Iya. anak perempuan itu istimewa. Apalagi dalam hadis yang lebih detail, 2 anak perempuan. Man ala jariyatan. Siapa yang kemudian merawat 2 anak perempuan dengan baik, ya, sampai dia balik, maka itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga seperti ini. Nabi menganggap itu sesuatu yang sangat luar biasa dilakukan oleh seorang ayah dan bunda yang bisa merawat anak perempuannya dengan baik, menutup aurat, malu, ya. Perempuan itu pakaian yang paling hebat itu malu. Menutup aurat, baik akhlaknya, itu semuanya kata Rasulullah SAW, dia seperti jemari ini, dia sangat akrab dekat dengan Rasulullah SAW di yaumil kiamat nanti. Ya. Begitu Pak Fadli. Bagaimana dengan anak laki-laki? Alhamdulillah. Tentu Urus diri merawat sendiri. anak laki-laki ada keistimewaan khusus. Oh, ya. Kalau karena- perempuan saja khusus. Karena kan kadang-kadang orang tua bilang begini. Kadang kita dengar ya orang tua zaman urus anak laki-laki itu tinggal dia saja. Dia mau jadi apa silahkan. Iya. Tapi kalau merawat anak perempuan memang Perempuan. kira sering kita dengar bahwa anak perempuan tuh memang betul-betul harus dirawat karena dia punya itu tadi ada malu yang harus dan sebagainya macam. Tapi kadang-kadang orang tua sendiri sudah si anak laki-laki sudah terserah sudah siapa. Tentu ini hadis bukan berarti menganggap bahwa anak laki nggak penting. Tentu aset semuanya mendoakan kita. Tapi kenapa sampai begitu? Ternyata merawat perempuan, anak perempuan itu perlu energi ternyata. ya. Ini isyarat yang dikabarkan bahwa merawat anak perempuan tidak sederhana begitu, karena mereka ini akan nantinya menjadi ibu lagi. Ya. Menentukan generasi baru Berikutnya lagi. ya. Dia adalah madrasah untuk anak-anak, dia adalah percontohan, dia adalah menunjukkan watak berikutnya, gitu. Nah, dan IQ, istri saya mati-matian kalau anaknya pintar itu turunannya, Ya. bukan turunan saya. Bukan turunan bapak. Saya rasa ibu-ibu karena merasa bahwa IQ itu dia turun Turun karena dari ibunya, ibunya, ya. begitu. Kita laki-laki ambil saja ya, Ya. bagiannya itu kita relakan saja. Ya. Nah, karena itulah mungkin Pak Fadli merawat perempuan itu diberikan kekhususan. Jadi bukan berarti anak laki-laki itu sepele ya. Karena anak laki-laki juga perlu untuk melanjutkan peradaban Islam ini dengan baik. Saya rasa begitu Pak Fadli, judul kita tentang ar-ri'ayah wa ar-radha'ah wa ri'ayatul aulad. Nah, kita ada punya 2 pertanyaan nih, Siap, Ustaz. Pak Fadli. Yang pertama masih tetap menyusui. Tapi kali ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu menyusui anaknya sehingga putingnya lecet sampai mengeluarkan darah, itu yang kayak mungkin tutangnya sudah ini atau sudah bisa punya gigit. Kemudian si anak peminum susu itu padahal posisi mungkin putingnya ibunya tuh dia gigit sampai berdarah. Itu bagaimana Ustadz? Iya. Terus yang kedua, afwan Ustadz, bagaimana dengan ada yang mengatakan bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Ya. Akhirnya sekarang ya tadi kita bahas tadi. Ajar TikTok. Ya, gimana nih Ustadz? Siap. Ada namanya kaidah di dalam fikih namanya at-tabi'ut tabi'. Sesuatu yang halal tercampur dengan sesuatu yang haram, ya. tapi kemudian menjadi halal karena campuran tadi. Begini, contohnya kita makan durian. Durian itu mengandung alkohol. Ya. Alkohol kalau terpisah tentu haram, Haram. tapi karena dia include dengan duriannya, maka hukumnya menjadi halal. Ya. Atau di dalam ulat, ada ulat di dalam apa istilahnya, di dalam Buah. madu. Oh, madu. Dalam madu misalnya Madu. ada ulat itu memang lahir dari madu itu, Iya. begitu. Karena binatang-binatang ini kenapa bisa ada di situ bukan Iya. karena sihir. Iya. Dia lahir karena air. Air. Di mana ada air, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dalam Al-Qur'an begitu. Iya. Di mana ada air di situ potensinya, maka ada hewan yang tumbuh di sana. Iya. Ulat, belatung dan lain-lain itu muncul di situ. Nah, kalau ulat itu tadi ada di madu dan kemudian kita makan ulatnya tanpa harus memisahkan ini ulat, ini kita pisahkan madunya, maka tadi boleh. Boleh. Halal. Jadi madunya kita pisahkan
dengan ulatnya kita makan sendiri, madunya kita haram. Haram. Jadi kalau ulatnya termakan maka menjadi halal. Ya selama kita tentunya tidak merasa jijik dan itu biasa gitu. Karena ada lebah juga yang masuk di dalam madu itu. Iya. Nah, bagaimana dengan darah tadi at-tabi. Dia sudah kemudian bercampur dan itu secara alamiah dia memang tercampur. Tidak mungkin ibunya langsung pisahkan ini darah ini, nggak bisa. Itu sudah tabi at-tabi. Dia sudah memang harus, dan memang susu itu ada pengaruh darahnya juga. Iya kan? Prosesingnya begitu seperti itu. Dan dia darah ibu sebenarnya juga ya. Kalau susu sapi kan di antara darah dan kotoran. Iya. Nah, ini adalah darah ibunya. Gitu. Makanya dihalalkan. Jadi pertanyaan ini penting saya rasa. Jadi boleh Bu, ya boleh diisap ya. Asalkan jangan dipisahkan, lain nanti diambil darahnya sendiri begitu dikunjungkan itu. Tidak, dia memang secara misalnya dia gigit tutangnya menggigit tadi kemudian menjadi lecet dan berdarah, nah itu boleh lanjut saja, nggak perlu ibu tarik kemudian ibu oleskan dulu sampai kering, akhirnya anak kelaparan menangis panjang malam dan tidak minum. Nah itu, apalagi kalau di usia-usia yang sudah hampir 1 tahun itu agresif sekali. Anak laki-laki jangan tanya. Kalau anak perempuan kan dia menyusui masih lemah lembut. Istri saya ngomong ini karena istri saya ada ya, alhamdulillah. kita punya ilmunya itu karena pengalaman tadi. Jadi dia lembut, dia biasa. Tapi kalau laki-laki itu agresif sekali. Jadi begitu Pak Fadli. Bagaimana mengajarkan anak sesuai dengan zamannya? Ya tentu keterampilan yang kita ajarkan ya kepada anak kita itu keterampilan yang kemudian mendukung dia untuk survive secara kehidupan dan juga tidak melanggar agama. Joget-joget di media sosial, baik itu nanti kita bilang TikTok atau apalah itu namanya, tentu itu sesuatu yang tidak layak untuk. Tapi kalau TikTok itu untuk hal-hal yang positif ya, teknologi ini kan tergantung di tangan siapa. Dia semacam bilah pedang Pak Fadli. Pembuat pedang itu tidak bisa dikatakan haram dan pemakai pedang tidak bisa dikatakan menggunakannya atau haram. Karena apa? Nanti tergantung dia mau pakai untuk apa ini. Teknologi kita hari ini Facebook atau media platform lain-lain itu tergantung pemakaian kita. Dia adalah alat yang kemudian siapa yang pakai. Kalau dia untuk kebaikan maka dia menjadi baik. Dan berpahala tentunya. Kalau dia digunakan untuk yang tidak baik maka tidak baik. Dan saya merasa tidak boleh dihindari. Kita harus masuk di ranah itu. Dakwah kita juga harus masuk. Alhamdulillah saya melihat Al-Mulk ya sudah masuk ke ranah TikTok. Alhamdulillah ada TikToknya saya lihat. Dan itu baik ya untuk karena apa? Kalau kita hindari nanti yang di TikTok itu hanya joget-joget yang tidak maslahat. Gitu. Kalau ada, paling tidak di semua beranda info yang lewat adalah kajian. Mungkin hanya terlewati tapi adalah kajian. Di Facebook kita mungkin hanya terlewat tapi adalah meramaikan itu. Jangan semuanya nanti sekularisme atau orang-orang yang paganisme ya, orang-orang yang istilahnya homoseks yang kemudian mengisinya, akhirnya terjadi yang kita tidak mau. Jadi ini kita ajarkan tapi tentunya berdasarkan aturan yang ada. Saya rasa begitu Pak Fadli. Baik, Bapak Ibu jamaah yang sudah mengikuti kegiatan di sore hari ini dan yang sudah bertanya. Jadi kalau untuk yang pertanyaan pertama tadi, kalau suami istri berarti memang tidak ada saudara persesusuan. Untuk yang lecet tetap dinyatakan halal karena memang kondisinya. Nah untuk kita yang mendidik anak-anak kita saat ini, tidak ada salahnya yang disampaikan oleh Ustadz bahwa kita boleh mengikuti apapun perkembangan zaman, selama itu kita membawa anak kita pada arah yang lebih baik sebenarnya. Boleh menggunakan Facebook, boleh menggunakan TikTok, boleh menggunakan Zoom dan sebagainya, tapi anak dididik untuk memberikan pencerahan bahwa kamu menggunakan ini adalah untuk sarana sebagai kamu mengembangkan diri kamu. Bukan sebagai sarana karena ada yang joget terus bikin joget besok upload. Bapak sama mama yang kaget, tiba-tiba anak perempuan punya TikTok. Iya. Dan mungkin untuk penggunaan platform, mungkin orang tua yang sudah harus bisa mendampingi, karena memang sebenarnya media-media itu pun memberikan batasan. Kayak Facebook, ada Facebook juga sebenarnya untuk anak. YouTube, ada YouTube untuk kids, untuk child. Zoom juga sebenarnya bisa dibatasi dan segala macam. Nah, tinggal kembali kepada bagaimana kita sebagai orang tua yang melihat itu dalam hal kita mendidik anak-anak kita.
Baik Ustadz, sebenarnya tema ini masih itu yang kita selalu sampaikan bahwa temanya tidak akan pernah selesai. Banyak hal yang akan kita bicarakan, mulai nasab menyusui sampai kepada merawat anak. Merawat anak ini pun sebenarnya belum selesai sebenarnya. Kita baru cerita anak baru umur mungkin sampai 5 tahun. Bagaimana kita merawat anak yang umurnya sudah 10 tahun, sudah mengerti kehidupan di dalam artian balik dan segala macam. Ya, padahal itu hal yang penting. Nah, mungkin ke depan kita akan mencoba menjelaskan lagi Ustadz, karena terkadang kita sendiri merasa bahwa menjelaskan haid kepada anak perempuan dan menjelaskan masturbasi saat tidur kepada anak laki-laki sekarang kita anggap tabu. Masih tabu loh sekarang ini. Padahal anak bisa belajar sebenarnya dari YouTube, dari media-media sosial yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu jamaah, sekali lagi terima kasih untuk keikutsertaannya di sore hari ini. Untuk Bapak Ibu dari Bank Indonesia, ada ibu-ibu Iwaba juga yang sudah hadir, ada Pak Jalal dan Pak Dharma mewakili teman-teman dari Bank Indonesia. Tadi kalau salah saya lihat juga ada Pak Lukman dari Bank Indonesia yang sudah hadir, Ibu Sance dan teman-teman dari BRI. Oh, ada Pak Purwanto dari Tegal Pak ya. Sudah mutasi ya. Sudah mutasi ke Tegal, masih hadir bersama kita di sore hari ini. Masya Allah, mabruk. Juga untuk ibu-ibu dari BRI, Bu Fani dan Bu Fani juga Ibu Sance. Dan untuk bapak kita, orang tua kita yang hari ini alhamdulillah Allah memberikan umur lagi bertambah 1 tahun usianya. Alhamdulillah, Pak Saman. Buat Pak Saman, Masya Allah. Yaumil Milad Pak, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bapak di usia Bapak yang saat ini. Sehat selalu Pak. Semoga Bapak masih bisa bersama-sama dengan kami di Majelis Talim Al-Mulk. Amin. Saat ini hingga nanti ke depan nanti. Amin, amin. Juga untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman dari Bank Maluku, dan saya lihat tadi ada Pak teman kita dari Surabaya. Masya, jauh. Tapi beliau paling sering hadir dari Bank Muamalat. Allahu Akbar. Pak Amir. Pak Amir. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Amir. Juga buat Pak Akbar dan teman-teman di Bank Muamalat Maluku. Masya. Juga teman-teman dari Bank Penin, dari BCA, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri kegiatan kita di sore hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita dan kehadiran kita di sore hari ini dengan pahala yang terbaik. Amin, ya. Allah akan memberikan kita semakin menambah ilmu kita untuk semua yang kita pelajari di hari ini, sehingga mungkin kita akan mendidik anak-anak kita. Untuk teman-teman yang mungkin mau menjadi calon ibu, sudah bisa paham bahwa ternyata menyusui anak adalah bagian terpenting yang diajarkan oleh agama. Dan saya ingat kata-kata Ustadz yang saya sampaikan bahwa agama Islam dihadirkan tidak ada satupun yang tidak diatur di dalamnya. Semua hal tentang kehidupan diatur oleh Allah dalam Quran dan hadis dan sunnah yang Rasulullah buat. Dan hingga saat ini hampir semua ahli masih mencoba mempelajari apa sih yang sebenarnya diajarkan oleh Islam. Jadi kita harus berbangga hati menjadi pemeluk agama Islam, menjadi orang Muslim yang punya ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, tinggal kita menjalankannya saja. Kita akan akhiri perjumpaan kita. Kita akan sama-sama menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Bapak Ibu yang di Maluku, di Kota Ambon, untuk Bapak Ibu di daerah lain saat ini mungkin masih melanjutkan pekerjaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.